Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika bersama. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelumnya kita telah belajar pengertian dari desimal. Apa itu desimal? Desimal adalah bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan koma. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, sekarang kita awali dengan penjumlahan dan pengurangan satu desimal. Maksudnya, satu desimal adalah angka di belakang koma jumlahnya 1. Jika angka di belakang koma jumlahnya 1, maka bentuk pecahannya adalah 1/10. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan 0,5 ditambah 0,8. Cara penjumlahannya kita ubah dulu ke bentuk pecahan biar lebih mudah. 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Ditambah 0,8 kita ubah menjadi 8/10. Selanjutnya kita bisa langsung menjumlahkan. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi kita tuliskan di samping 13/10. Karena yang ditanyakan adalah hasil dari penjumlahan desimal, maka kita ubah lagi ke bentuk desimal. 13/10 bentuk desimalnya adalah 1,3. Selanjutnya, misalkan ada bilangan desimal 8,2 ditambah 1,3. Nah, sama dengan cara yang di atas. Biar lebih mudah, kita ubah ke bentuk pecahan. Lihat ya, angka di belakang komanya sama, yaitu satu angka, 8,2 dan 1,3. Kita ubah 8,2, kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 82/10. Ditambah 1,3, kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 13/10. Selanjutnya langsung kita jumlahkan. 82/10 ditambah 13/10 hasilnya 95/10. Atau bentuk lain dari pecahan ini adalah 9,5. Selanjutnya, misalkan ada 6,2 dikurangi 0,3. Sama dengan cara yang di atas, kita ubah ke bentuk pecahan. 6,2 menjadi 62/10 dikurangi 0,3 menjadi 3/10. Langsung kita kurangi saja. 62 dikurangi 3 sama dengan 59. Jangan lupa per 10. Nah, kita ubah menjadi bentuk desimal. Hasilnya 5,9. Nah, ini contoh-contoh dari penjumlahan dan pengurangan satu desimal. Ingat ya, satu desimal maksudnya adalah angka di belakang komanya jumlahnya 1. Jika kita ubah ke bentuk pecahan, nanti hasilnya 1/10. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan dua desimal. Maksudnya dua desimal adalah angka di belakang komanya jumlahnya 2. Ingat ya, jika dua angka di belakang koma, maka sama dengan bentuk pecahan 1/100. Contohnya, hasil penjumlahan dari 1,56 ditambah 0,25 berapa? Nah, sama dengan satu desimal yang sebelumnya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan.
1,56 jika kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 156 per 100 ditambah 0,25 diubah ke bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Selanjutnya kita langsung jumlahkan saja. 156 ditambah 25 hasilnya 181 per 100, atau jika kita ubah ke bentuk desimal menjadi 1,81. Jadi jika yang ditanyakan angka di belakang komanya 2 atau 2 desimal, hasilnya pun sama 2 desimal. Atau angka di belakang komanya jumlahnya 2. Masih ada contoh lain untuk pengurangan. Misalkan 5,27 dikurangi 2,15. 5,27 diubah ke bentuk pecahan menjadi 527 per 100 dikurangi 2,15 diubah menjadi ke bentuk pecahan 215 per 100. 527 per 100 dikurangi 215 per 100 hasilnya adalah 312 per 100, atau bentuk desimalnya menjadi 3,12. Sama ya, angka di belakang komanya ada 2. Contoh lagi, misalkan ada 4,57 dikurangi 1,36. Kita ubah langsung ya ke bentuk pecahan menjadi 457 per 100 dikurangi 136 per 100. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 321 per 100. Kalau diubah ke bentuk desimal menjadi 3,21. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan dan pengurangan 2 desimal. 2 desimal artinya angka di belakang koma jumlahnya ada 2 atau bentuk lain, atau bentuk pecahannya 1/100. Nah, selanjutnya bisa nggak sih Bu? Nggak harus diubah ke bentuk pecahan dulu. Bisa saja, masih ada cara lain. Caranya dengan penjumlahan dan pengurangan desimal menggunakan operasi bersusun. Pastinya adik-adik udah bisa menggunakan operasi bersusun ini, karena di kelas 2 atau kelas 3 dulu ya kita udah pernah belajar tentang operasi bersusun ini. Kita langsung ke contoh soal saja. Contohnya, hitunglah nilai penjumlahan dari 24,56 ditambah 23,72. Hasilnya berapa? Nah, caranya langsung saja dijumlahkan dengan penjumlahan bersusun. Bagaimana? Kita tuliskan seperti yang ada di video ini. 24,56 ditambah 23,72. Ada yang harus diingat di sini. Ingat, tanda koma desimal harus diluruskan antara bilangan desimal yang atas, yaitu 24,56, dengan bilangan desimal yang bawah, yaitu 23,72. Harus lurus ya. Nah, sekarang kita langsung jumlahkan. 6 ditambah 2, 8, kemudian 5 ditambah 7, 12, tuliskan 2 di bawah, simpan 1 di atas angka 4. 4 tambah 1, 5, ditambah 3, 8. Terakhir, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi, hasil penjumlahan di atas adalah 48,28. Contoh selanjutnya, hitunglah nilai pengurangan dari 72,5 dikurangi 4,1.
Ini contoh pengurangan desimal satu angka. Caranya langsung dikurangi ya dengan operasi bersusun. Ini ibu salah nulis ya, dijumlahkan. Maksudnya dikurangi dengan operasi pengurangan bersusun. Kita langsung tuliskan 72,5 dikurangi 4,1. Ingat, tanda koma desimal harus lurus. Kita sama-sama kurangi ya. 5 kurangi 1 hasilnya 4. Tuliskan 4. Kemudian 2 dikurangi 4. Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pinjam ke angka 7 1. Jadi 12 kurangi 4 hasilnya 8. 7 karena sudah dipinjam 1 berarti sisanya 6. Langsung kita turunkan saja. 6. Maka hasilnya 68,4 ya. Jadi hasil pengurangan dari 72,5 dikurangi 4,1 hasilnya 68,4. Agar adik-adik lebih paham, masih ada satu contoh soal lagi. Mari kita kerjakan sama-sama. Contohnya, hitunglah nilai pengurangan dari 56,18 dikurangi 18,05 sama dengan titik-titik. Caranya sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Langsung saja kita kurangi dengan operasi pengurangan bersusun. Kita tuliskan ya, 56,18 dikurangi 18,05. Jangan lupa, tanda koma desimal harus lurus antara bilangan desimal yang atas dengan bilangan desimal yang bawah. Langsung kita kurangi saja ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Tuliskan 3 di bawah. Kemudian 1 kurangi 0 hasilnya 1. 6 kurangi 8 bisa tidak? Tidak bisa ya. Maka 6 minjem 1 ke angka 5 jadi 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Tuliskan 8. Sisanya 5 karena sudah dipinjam 1 masih ada 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi hasil pengurangan di atas adalah 38,13. Nah, demikian contoh-contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan desimal, baik 1 desimal maupun 2 desimal. Caranya ada 2. Yang pertama, diubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Yang kedua, langsung menggunakan operasi bersusun. Adik-adik bebas mau menggunakan yang mana. Boleh dicoba dulu menggunakan bentuk pecahan. Jika dirasa ingin yang menggunakan operasi bersusun juga boleh. Silahkan kerjakan latihan soal berikut didampingi oleh Ibu Rahma. Cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.